Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-524. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu dan Swandaru mendengarkan kata-kata Rudito itu dengan dada yang berdebar-debar. Mula-mula mereka tidak begitu menyadari arti dari kata-kata itu. Namun kemudian terasa sesuatu yang lain menyentuh hati mereka. Jika kita masih tetap menganggap bahwa kekerasan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan ketenangan, maka aku kira kita tidak akan pernah sampai pada ketenangan yang sebenarnya. Berkata Rudito pula. Tetapi dengan ragu-ragu Swandaru menyahut, apakah sikap itu akan ada artinya apabila kita harus berhadapan dengan kekerasan? Kita tentu tidak akan dapat meneriakkan apa-apa agar semua orang menghentikan kekerasan dalam satu saat yang sama. Dengan demikian, maka sikap itu pun akan terguncang oleh kenyataan bahwa kita berhadapan dengan sikap yang lain. Apakah dalam keadaan serupa itu, kita tidak seharusnya berusaha mempertahankan diri sebagai salah satu sifat manusiawi, bahwa kita selalu ingin mempertahankan hidup kita dan menghindari kematian sejauh yang dapat kita lakukan? Kau benar, Swandaru, berkata Rudito. Seperti yang aku katakan, masa itu adalah masa yang masih jauh sekali dari masa kini, di mana sikap tenang dan damai tidak dilambari dengan sikap kekerasan. Tetapi menurut pendapatku, sesuai dengan keadaanku, maka bagiku jalan inilah yang paling tepat aku tempuh. Tentu tidak akan dapat tercapai sejauh umurku. Jika ada orang lain yang dapat mengerti caraku berpikir dan berusaha untuk bersama-sama melakukannya, maka aku akan berbesar hati. Mudah-mudahan pada suatu saat yang jauh sekali akan datang waktunya bahwa kekerasan bukan merupakan pelindung yang paling utama untuk mendapatkan kedamaian. Swandaru memandang wajah Rudito sejenak. Rasa-rasanya yang diajaknya berbicara kali ini bukan Rudito yang beberapa hari yang lalu masih saja membentak sambil berkata, "Hasil buruan yang pertama akan aku hadiahkan kepada Pandanwangi." Bahkan Agung Sedayu menerima kata-kata Rudito itu dengan debar yang rasa-rasanya menghentak-hentak di dadanya. Ia sendiri pernah mengalami masa yang serupa dengan Rudito, tetapi akibat yang kemudian tumbuh adalah berbeda sekali. Ia sendiri memilih jalan kekerasan untuk memantapkan diri, mempelajari ilmu kanuragan dan ketahanan jasmaniah. Namun Rudito memilih jalan yang lain. Ia memilih jalan yang terasa asing, namun justru jalan yang sangat mengagumkan. Namun Agung Sedayu pun menyadari alasan dari perkembangan yang berbeda itu. Pada masa kecilnya, betapapun ibunya memanjakannya seperti Ibu Rudito, namun ia sempat mempelajari beberapa jenis kemampuan jasmaniah. Ia mempelajari dasar-dasar tata bela diri dan ilmu bidik yang ternyata melampaui kemampuan orang kebanyakan. Modal itulah yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan kepribadiannya. Dan agaknya berbeda dengan Rudito.
Meskipun ayahnya seorang yang memiliki kelebihan yang jarang ada duanya, namun agaknya Rudito sama sekali tidak pernah diperkenalkan dengan ilmu olah kanuragan, sehingga arah perkembangan kepribadiannya pun sangat berlainan dengan Agung Sedayu. "Rudito," berkata Agung Sedayu kemudian, "sikapmu sangat mengagumkan. Aku iri mendengar pernyataanmu tentang dunia yang kau cita-citakan. Tetapi apakah kau tidak membayangkan betapapun bersihnya suatu cita-cita, namun apabila cita-cita itu tidak pernah dapat berkembang, bukankah itu sama artinya dengan kesia-siaan?" "Tentu Agung Sedayu," jawab Rudito. "Karena itu, terserahlah kepada orang lain yang menanggapi sikapku. Jika tidak ada orang lain yang berpendapat sesuai dengan pendapatku, dan bahkan aku akan tergilas oleh sikap yang lain dalam waktu yang singkat, maka yang aku harapkan itu tidak akan pernah terwujud. Tetapi aku masih ada harapan lain, bahwa pada suatu saat ada orang lain yang meskipun belum pernah mendengar namaku dan belum pernah mengetahui sikapku ini, akan mengambil sikap serupa." Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil, lalu katanya, "Apakah bedanya sikapmu itu dengan sikap seseorang yang meskipun memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi ia mendambakan kedamaian yang kekal? Justru dengan demikian ia akan dapat memelihara dan mempertahankan sikapnya itu. Jika orang lain berusaha menghancurkan cita-citanya dengan kekerasan, maka ia mempunyai kekuatan untuk melindunginya." "Agung Sedayu, di dalam pertempuran yang baru saja terjadi di padepokan yang terpencil itu, aku melihat sesosok tubuh raksasa. Aku semula tidak mengerti karena bentuk yang satu mirip sekali dengan ayahku. Ternyata Panembahan Agung sedang bermain-main dengan bentuk semuanya. Bentuk yang menurut Paman Sumangkar dapat mengelabui siapapun juga yang ada di sekitar jarak jangkau ilmunya. Namun akhirnya yang semu itu tidak ada artinya apa-apa. Demikian juga agaknya kekerasan itu. Yang dapat dicapai dengan kekerasan adalah keadaan yang semu. Karena pada suatu saat, kekerasan yang lain akan saling berbenturan, sehingga akhirnya kekuatan yang satu akan segera lenyap karena kekuatan yang lain yang timbul kemudian. Demikian seterusnya. Tetapi jika kita bersama-sama, sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun yang bersifat kekerasan, kita tidak akan dapat berbuat demikian. Dan kita akan menemukan ketenangan yang sebenarnya di dalam sikap damai setiap orang." Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti pendirian itu. Namun bagi Swandaru pendirian Rudito itu masih merupakan suatu mimpi yang samar-samar, terapung di langit yang jauh sekali. Meskipun Swandaru tidak menolak bahwa jika benar keadaan yang demikian itu dapat dicapai, maka hidup di dunia ini akan menjadi semakin tenang. Agung Sedayu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti Swandaru ia pun mengerti pula. Bahkan ia lebih dalam tersentuh oleh kata-kata Rudito itu. Dan menurut pendapat Agung Sedayu, apa yang dikatakan oleh Rudito itu adalah murni tumbuh dari sanubarinya setelah ia mengalami guncangan perasaan yang sangat dahsyat. "Agung Sedayu," berkata Rudito kemudian, "peristiwa yang baru saja terjadi telah melontarkan aku ke dalam puncak perasaan takut. Dengan demikian maka kini justru timbul pertanyaan di dalam diriku, kenapa aku harus ketakutan menghadapi peristiwa semacam itu? Takut atau tidak takut, sebenarnya bagiku tidak akan ada bedanya. Jika tidak ada Paman Sumangkar yang menolongku, maka aku sekarang sudah tidak akan sempat berbicara dengan kau lagi. Karena itu, sebenarnya lah sia-sialah perasaan takut itu bagiku. Mungkin tidak bagimu, karena di dalam ketakutan kau dapat mencurahkan ilmumu untuk melindungi dirimu. Tetapi tidak bagiku.
Aku tidak perlu takut, karena aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sehingga karena perasaan takut atau tidak takut sama saja bagiku. Sebaiknya aku belajar mengusir perasaan takut itu. Ketakutan yang bagaimanapun juga tidak akan pernah menolongku. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpaling memandang wajah Swandaru. Wajah itu tampak tegang, namun kemudian kepala Swandaru pun terangguk-angguk kecil. Agung Sedayu pun kemudian mengangguk-angguk pula di luar sadarnya. Rudito benar-benar telah menemukan dirinya di dalam bentuknya yang lain. Jika Agung Sedayu pun kemudian berhasil melepaskan diri dari belenggu perasaannya, dari ketakutan, maka agaknya Rudito pun demikian. Namun Rudito menganggap bahwa lebih baik baginya untuk berada di dalam sikapnya yang damai, tanpa ketakutan sama sekali, apapun yang akan dialami. Untuk beberapa saat ketiga anak-anak muda itu berdiam diri, masing-masing dengan angan-angannya sendiri. Agung Sedayu dan Swandaru masih saja merenungi sikap Rudito yang dapat mereka mengerti, namun masih belum dapat mereka lakukan karena pertimbangan yang berlapis-lapis. "Aku hormati sikapmu," desis Agung Sedayu kemudian. "Ternyata bahwa kau jauh lebih berani daripada aku. Aku mengerti bahwa jalan itu benar, tetapi aku tidak mempunyai keberanian untuk menempuhnya. Dan kau pun benar, bahwa dengan ketakutan sebagai dasar yang paling dalam, maka aku merasa perlu untuk menempa diri dengan berbagai macam ilmu, sekedar untuk mendapatkan ketentraman hati. Dan agaknya, kau telah menemukan sikap yang damai dan tenang tentram, tanpa mempelajari ilmu yang kau sebut dengan sikap kekerasan itu." Rudito tersenyum. Katanya, "Mungkin dapat juga diartikan, aku sudah terlanjur menjadi anak yang malas, yang tidak mempunyai kemampuan dan kemauan apapun lagi untuk memilih sikap yang lain dari sikapku ini." "Sikapmu ini agaknya bukan sekedar karena kau tidak dapat berbuat yang lain," jawab Swandaru. "Agaknya kau meyakini bahwa sikap itu adalah sikap yang paling baik kau lakukan." Rudito menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera menyahut. Maka malam pun menjadi semakin dalam. Di langit bintang bertebaran dari ujung sampai ke ujung. Di kejauhan terdengar suara belalang berderik bersahut-sahutan. Rudito menarik nafas. Kadang-kadang bulu-bulunya masih juga meremang jika ia mengenang masa-masa yang mengerikan di padepokan yang terasing itu. Namun ia tersenyum sendiri mengenangkan saat-saat ia menangis hampir semalam suntuk. Dan ternyata tangisnya itu sama sekali tidak menolongnya. Yang menolongnya adalah Ki Sumangkar yang memasuki padepokan itu. Meskipun Ki Sumangkar harus berbekal kekerasan selagi melepaskannya, namun kekerasan itu sendiri agaknya tidak lagi diperlukannya bagi dirinya sendiri. Pembicaraan mereka pun terputus ketika Prastowo kemudian datang memanggil mereka dan Ki Demang Sangkal Putung untuk makan bersama. Sedang bagi Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, Pandan Wangi telah membawa dan melayani mereka makan di dalam biliknya. "Aku dapat naik ke Pringgitan," berkata Ki Sumangkar. "Mungkin bagi Kiai Gringsing masih diperlukan pelayanan di dalam bilik ini." "Beristirahatlah saja, Kiai," sahut Pandan Wangi. "Biarlah aku melayani Kiai berdua. Meskipun luka-luka Kiai tidak separah Kiai Gringsing, tetapi biarlah Kiai beristirahat secukupnya."
Dengan demikian di Pringgitan kemudian berkumpul beberapa orang tua bersama anak-anak muda untuk makan bersama. Sedangkan Ibu Rudito seperti biasanya makan bersama beberapa orang perempuan yang sibuk di dapur, membantu menyediakan makan bagi para tamu dan pengawal yang masih selalu bersiap-siap. Sekali-sekali mereka yang makan di Pringgitan itu masih juga berbicara tentang kekuatan yang tersembunyi di padepokan terpencil itu. Kekuatan yang sebenarnya akan sangat berarti jika disalurkan lewat jalan yang benar dan baik. Dengan demikian Rudito pun menjadi semakin yakin bahwa ilmu yang semakin tinggi akan semakin berbahaya. Sifat manusia adalah lupa diri. Betapapun juga ia mendasari dirinya dengan sifat-sifat yang baik, namun apabila pada suatu saat ia tersentuh oleh nafsu yang tidak terkendali, maka kemampuannya itu pun akan tergeret oleh nafsunya dan akan disalahgunakannya. Demikian asiknya mereka berbicara, akhirnya sampai juga mereka pada Raden Sutawijaya, seorang anak muda yang mengagumkan. Namun timbul pula pertanyaan di dalam diri mereka, siapakah sebenarnya gadis yang telah disebut-sebut berasal dari Kalinyamat itu? Dalam pada itu, Raden Sutawijaya sendiri yang sedang dibicarakan itu telah dicekam oleh kecemasan yang sangat. Betapapun ia mencoba menyembunyikan perasaannya, namun tampaklah bahwa ia sedang kebingungan. Ki Lurah Branjangan yang telah menduga bahwa sesuatu sedang bergolak di dalam hati anak muda itu, sekali-sekali ingin juga bertanya kepadanya. Tetapi ia selalu ragu-ragu dan pertanyaan itu masih belum dapat dilontarkannya. Ia hanya dapat duduk memandangi anak muda yang murung itu sambil menunggu saat yang baik untuk bertanya. Namun dalam pada itu, beberapa orang pengawal justru menjadi gelisah. Mereka tidak mengerti kenapa Sutawijaya telah menghentikan pasukannya justru setelah mereka berada di mulut tanah Mataram. Apakah kita harus tidur di belukar ini setelah rumah kita berada di depan hidung? Desis seorang pengawal yang nampaknya sudah terlalu letih, sehingga seakan-akan ia sudah tidak lagi dapat menahan hati untuk segera pulang dan tidur dengan nyenyaknya. Kawannya hanya dapat mengangkat bahu. Mereka tidak mengerti kenapa mereka harus berhenti. Jika mereka harus beristirahat di tempat itu, maka akan lebih baik jika jarak yang pendek itu mereka selesaikan saja sama sekali, baru kemudian mereka beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi tidak seorang pun yang menanyakannya kepada Sutawijaya, bahkan utusan yang memanggilnya agar ia cepat-cepat pulang ke tanah Mataram itu pun tidak bertanya apa-apa. Bahkan utusan itu malahan mendekati Ki Lurah Branjangan dan duduk di sebelahnya. Apakah ada sesuatu yang tidak wajar terjadi atas Raden Sutawijaya? Bertanya utusan itu. Ki Lurah Branjangan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil ia bergumam, "Aku tidak mengerti perasaan apa yang berkecamuk di dalam dadanya." Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka sekilas memandang Raden Sutawijaya yang duduk bersandar sebatang pohon, kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. "Ki Lurah," berkata utusan itu, "agaknya
Raden Sutawijaya memang sedang menghadapi kesulitan. Iya, sahut Ki Lurah Beranjangan. Apakah kau benar-benar tidak mengerti? Atau setidak-tidaknya mendengar desas-desus? Apakah desas-desus itu salah atau benar? Bahwa sesuatu telah terjadi, sehingga ia telah terpaksa pulang dengan tergesa-gesa. Utusan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, hanya sekedar desas-desus, tetapi sudah barang tentu tidak akan dapat dijadikan pegangan. Dan itulah sebabnya aku bertanya kepada Ki Lurah. Barangkali Ki Lurah mengetahuinya. Aku tidak tahu. Tetapi bagaimana bunyi desas-desus itu? Utusan yang menjemput Raden Sutawijaya itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya berbisik. Raden Sutawijaya telah membuat hubungan gelap dengan seorang gadis dari Kalinyamat yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahandanya, Sultan Pajang. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam, tetapi sebenarnya ia sudah tidak terkejut lagi. Ia memang sudah menduga bahwa hal itulah yang menjadi persoalannya. Ia pernah mendengar desas-desus yang serupa pula, dan agaknya hal itu sudah bukan merupakan rahasia lagi. Meskipun belum seorang pun yang berani mengatakannya dengan berterus terang. Setiap mulut berbisik ke setiap telinga dengan pesan. Jangan kau katakan kepada orang lain. Namun akhirnya desas-desus itu sudah merata di seluruh tanah Mataram. Utusan yang membisikkan desas-desus itu menjadi berdebar-debar. Bahkan kemudian ia bertanya, kau tidak sependapat bahwa hal itu telah terjadi? Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, bukan aku tidak sependapat bahwa hal itu telah terjadi. Jika hal itu sudah terjadi, apa yang dapat aku lakukan? Tetapi aku memang tidak sependapat bahwa hal itu terjadi. Tetapi sudah barang tentu, yang sudah terjadi itu, terjadilah. Utusan itu mengangguk-angguk. Katanya, jika benar hal itu telah dilakukan oleh Raden Sutawijaya, maka yang akan terjadi tentu tidak kita harapkan bersama. Kesulitan demi kesulitan akan melanda Mataram. Hari ini Mataram telah membebaskan diri dari gangguan orang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama, yang juga disebut Panembahan Alit, dan orang yang lebih berbahaya lagi, Panembahan Agung. Namun kesulitan yang bakal datang adalah dari Pajang. Di Pajang tidak kurang jumlah orang sakti yang akan dapat mempengaruhi pertumbuhan Mataram. Ki Lurah Beranjangan memandang saja ke dalam kegelapan yang rasa-rasanya semakin mencekam. Lamat-lamat ia masih melihat bayangan Sutawijaya yang berjalan hilir mudik. Seperti cahaya perapian telah mewarnai wajahnya menjadi kemerah-merahan. Ya, jawab utusan itu. Di Pajang masih ada beberapa orang sakti. Mereka adalah senopati-senopati yang terpilih. Sepeninggal Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, masih ada Ki Monconagoro, masih ada Ki Wilomarto dan Ki Wuragil, masih ada senopati-senopati lain yang namanya cukup mendebarkan. Selain mereka, masih juga harus diingat bahwa kekuasaan Pajang meliputi pesisir lor dan wetan. Para adipati tentu tidak akan tinggal diam jika Sultan Pajang menjatuhkan perintah atas mereka untuk menyapu Mataram yang kini masih tidak lebih dari sebutir debu di pantai. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Memang Mataram masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan Pajang keseluruhan.
Tanpa para adipati itu pun, Mataram tentu akan menghadapi kesulitan apabila senopati di daerah selatan yang justru merupakan jalur lurus antara Pajang dan Mataram itu mulai bertindak. Jika Sultan Pajang menjatuhkan perintah atas Untara, maka Mataram akan menghadapi persoalan yang sangat rumit. Kekuatan Untara memang masih belum sebesar kekuatan Mataram jika dihimpun seluruhnya. Tetapi Untara adalah bagian kecil saja dari seluruh pasukan yang ada. Jika dikehendaki, maka pasukan Untara dalam waktu 1 hari 1 malam dapat ditambah dengan 2 kali lipat di bawah pimpinan senopati yang berilmu tinggi. Ki Lurah Branjangan mengerutkan keningnya. Ia mengetahui semuanya itu. Tetapi ada sesuatu yang mendesaknya untuk pergi ke Mataram saat itu. Bukan ia sendiri, tetapi beberapa kawannya dan beberapa orang prajurit. Tetapi agaknya Pajang yang tampak kuat di luar itu ternyata semakin lama menjadi semakin rapuh. Para senopatinya telah menentukan sikapnya sendiri-sendiri. Jika Ki Lurah Branjangan itu pergi ke Mataram, maka Daksina telah berada di padepokan terpencil di bawah pengaruh Panembahan Agung. Meskipun Daksina sendiri bukannya orang tertinggi di Pajang di dalam lingkungannya. Apakah pada saatnya Pajang akan runtuh dengan sendirinya? Bertanya Ki Lurah Branjangan di dalam hatinya. Tetapi Ki Lurah Branjangan masih tetap berdiam diri. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya langit yang gelap menjadi semakin gelap. Segumpal mendung yang hitam mengalir di ujung langit menutupi bintang yang bertebaran. Dan hujan tentu sudah jatuh di bagian lain dari daerah Mataram. Raden Sutawijaya masih saja berjalan hilir mudik dengan gelisahnya. Kegelisahannya itu ternyata membuat para pengawal itu menjadi gelisah pula. Jika kita berjalan terus, kita tentu sudah berada di mulut gerbang, desis seorang pengawal. Tetapi kawannya sama sekali tidak menyahut. Mereka tidak akan dapat merubah keputusan Raden Sutawijaya. Bahkan utusan yang seolah-olah telah memaksa anak muda itu untuk meninggalkan Menoreh sama sekali tidak berbuat apa-apa, meskipun pasukan para pengawal itu sudah berada di depan pintu gerbang. Selagi para pengawal itu merenung, maka tiba-tiba saja terdengar Raden Sutawijaya itu memanggil Ki Lurah Branjangan, sehingga dengan tergesa-gesa Ki Lurah itu berdiri dan melangkah mendekatinya. "Raden memanggil aku?" bertanya Ki Lurah Branjangan. "Ya Ki Lurah," sahut Raden Sutawijaya. "Kemarilah. Aku ingin berbicara sedikit." Ki Lurah Branjangan pun menjadi termangu-mangu. Namun ketika Sutawijaya kemudian duduk di atas sebuah batu, maka Ki Lurah Branjangan pun berjongkok pula. "Duduklah," berkata Raden Sutawijaya. "Aku ingin berbicara dengan paman seorang diri." Ki Lurah Branjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk pula di atas sebuah batu. Ketika ia berpaling, dilihatnya utusan yang tadi berbicara dengannya itu sudah melangkah pergi. "Ki Lurah," berkata Sutawijaya kemudian, "sebenarnya ada sesuatu yang menyulitkan kedudukanku sekarang." Ki Lurah Branjangan yang sudah menduga persoalan apa yang sedang mencekam hati Raden Sutawijaya itu
mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia masih tidak segera menanggapinya, seolah-olah ia masih belum mengetahuinya sama sekali. Tetapi Sutawijaya itu pun berkata, "Paman tentu sudah mengetahuinya. Bahkan sebagian para pengawal Mataram pun sudah membicarakannya. Daksino menyebutnya dengan berterus terang di hadapan para pengawal. Maksudnya memang dengan sengaja mempengaruhi perasaanku pada waktu itu." "Persoalan apakah yang Raden maksudkan?" "Ki Lurah tentu sudah mengetahuinya." Ki Lurah memandang wajah Raden Sutawijaya sejenak. Meskipun wajah itu hanya disentuh oleh nyala perapian yang redup, namun Ki Lurah Beranjangan itu dapat menangkap betapa tegangnya perasaan Raden Sutawijaya, sehingga ia sama sekali tidak dapat menyembunyikannya lagi. "Raden," berkata Ki Lurah Beranjangan, "ada beberapa persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Tetapi persoalan yang khusus bagi Raden, tentu aku tidak berani menyebutnya. Jika aku keliru, barangkali Raden dapat marah kepadaku. Sedangkan persoalan yang sebenarnya adalah persoalan yang sama sekali tidak menyangkut masalah yang aku perkirakan itu." Raden Sutawijaya termenung sejenak, lalu katanya, "Baiklah Paman. Paman adalah orang yang sudah jauh lebih masak daripadaku." Raden Sutawijaya berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku kini dihadapkan pada persoalan yang sangat rumit. Aku tentu akan dituntut oleh suatu pertanggungan jawab yang barangkali berada di luar batas kemampuanku untuk mempertanggungjawabkannya." Ki Lurah Beranjangan hanya mengangguk-angguk saja, dan Sutawijaya pun mulailah menceritakan apa yang pernah terjadi atas dirinya selagi ia pada suatu saat datang ke Pajang. "Aku menjumpai gadis itu di luar rencanaku," berkata Sutawijaya. "Tetapi tiba-tiba hal itu sudah terjadi. Gadis itu terlampau cantik, manja, dan seakan-akan pasrah diri. Dan akhirnya terjadilah semuanya itu. Apa yang dikatakan Daksino itu sebenarnya lah memang sudah terjadi." Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah menduga sebelumnya. Meskipun demikian, pengakuan Raden Sutawijaya itu telah menggetarkan dadanya. Hubungan antara Raden Sutawijaya dengan seorang gadis yang dikehendaki oleh Sultan Pajang tentu akan menimbulkan persoalan yang sangat rumit. Justru pada saat Mataram sedang tumbuh dan berkembang menjadi suatu negeri yang ramai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.